Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Sophia Mega. Kali ini aku akan membahas sebuah novela berjudul Silsilah Duka. Kalau kamu pengen tahu kisah tentang relasi mertua menantu, relasi orang tua dan anak, betapa tidak sehatnya hubungan itu karena trauma yang diwariskan atau kedukaan yang diwariskan, tetap tonton videonya sampai habis karena bakal ada anak kecil ini juga selama videonya. Jadi mari kita bahas Silsilah Duka. Silsilah Duka ini ditulis oleh Dwi Ratih Ramadhani. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Basa Basi, dan kalau kalian mau cari bukunya juga udah aku kasih tautan pembeliannya gitu ya di beberapa daerah biar kalian nggak salah beli buku bacakan. Jadi aku pastikan yang ada di description box itu buku original. Tapi aku tidak ada kerjasama apapun sama toko buku itu. Jadi semata-mata tautan atau link di bawah itu untuk memudahkan kalian aja. Nah, Silsilah Duka ini novela ya teman-teman. Jadi bukan cerita pendek, bukan kumpulan cerita pendek. Kalau mau disebut novel kan terlalu tipis gitu ya dan kecil gini. Jadi biasanya disebut novela. Novela ini tuh mengisahkan relasi mertua menantu, orang tua anak, perempuan dan laki-laki yang tidak sehat karena ada trauma yang tidak dibereskan gitu. Ada kedukaan yang dinormalkan sehingga hubungan yang terjalin menjadi tidak sehat. Sesuatu yang tidak sehat dibenarkan, sesuatu yang salah dibenarkan. Maksudnya kayak gimana sih kedukaan seperti apa yang dibenarkan? Nah, aku akan bahas satu persatu. Pertama, soal relasi mertua dengan menantu. Ada tokoh yang bernama Ramlah. Dia adalah seorang istri, punya 2 anak. Satu anaknya namanya Majang, udah balita gitu, dan dia baru melahirkan anak keduanya namanya Mangsen. Suaminya namanya Farid. Dia punya mertua namanya Juhairiyah. Nah, novela ini tuh lebih banyak mengisahkan tentang hubungan Ramlah dengan Juhairiyah atau mertuanya, hubungan menantu dengan mertuanya. Apa sih relasi kedua pihak ini yang tidak sehat? Pertama, ada intervensi dalam pengasuhan. Jadi Juhairiyah ini merasa bahwa kebenaran mutlak atau orang yang paling tahu soal mengasuh itu hanya dia seorang. Sehingga dia merasa bisa intervensi gitu, padahal yang dia lakukan itu salah. Ada banyak hal yang Juhairiyah lakukan. Pertama, dia memberikan susu formula pada anak Ramlah. Padahal Ramlah itu memutuskan untuk ASI. Apa akibatnya? Jadinya anaknya sembelit karena memang susu formula itu lebih sulit di proses pencernaan gitu ya. Dan gak semestinya pemberian susu formula itu atas keputusan mertua. Harusnya keputusan orang tuanya mau kayak gimana. Tapi ya mertua seringkali merasa paling tahu gitu ya, dan gak bisa diajak ngobrol gitu. Terus kedua, pemberian DOT juga. Padahal udah dikasih tahu sama Ramlah dan Farid bahwa pemberian DOT itu bikin bingung puting. Nah, ada edukasi ASI, pemberian ASI dan apa saja pemberian ASI yang salah. Di buku ini menurutku itu sisi yang paling menarik dari novela ini. Karena penjelasan detail semacam itu dimasukkan dalam sebuah karya fiksi, itu keren banget menurutku. Terus ada juga intervensi pengubahan nama, intervensi pemberian jamu pada anak, intervensi Ramlah lagi hamil terus disuruh pijat ke dukun yang berbahaya gitu. Jadi ada intervensi yang kalau kamu baca ini, meskipun ini cuma tipis, kamu tuh kayak pengen nampol si Juhairiyah. Sumpah ngeselin banget. Ada banyak mitos-mitos juga dari Juhairiyah yang bikin sulit gitu. Kayak misalnya waktu itu Juhairiyah bilang anaknya Ramlah itu sawanen atau apa ya, kayak diikutin setan gitu. Dia bilang kenapa kok gitu, karena susunya Ramlah itu ditempelin setan gitu. Jadi bikin anaknya kayak mau perang kalau mau nyusu gitu. Itu kan pemahaman orang zaman dulu gitu ya, sehingga menganggap semua hal itu berkaitan dengan hal yang tidak bisa kita lihat. Padahal ketika anak tidak mau menyusu ke payudara ibunya, itu sebenarnya salah satu penyebab anaknya
bingung puting, alias dia udah kebiasa nyusu di DOT, terus bingung gimana caranya nyusu lewat payudara ibu. Dan itu hal yang wajar terjadi, makanya banyak konselor menyusui yang menghindari DOT sama sekali. Nah, karena juhariah yang menyebalkan, kayaknya ini salah satu faktor di mana Ramlah akhirnya mengalami postpartum depression atau depresi karena melahirkan. Aku pernah diskusi ini sama bidan dan konselor menyusui bahwa baby blues atau postpartum depression itu gak datang tiba-tiba, gak karena hormon ibu baru melahirkan. Tapi penyebab yang paling utama adalah orang-orang di sekitar yang gagal memahami apa kebutuhan ibu melahirkan, sehingga dia harus menghadapi semuanya sendiri. Ada ciri-ciri depresi ini yang tergambar begitu baik gitu di novela ini. Kayak misalnya si Ramlah membayangkan dia akan membunuh dirinya sendiri. Ya itu pokoknya novela ini banyak trigger warningnya ya. Ada pikiran bunuh diri, depresi, sesuatu yang sadis. Jadi kalau kalian ngeri, kalian harus siap-siap sama itu. Ada satu dialog yang paling valid, paling sering terjadi pada kehidupan orang yang baru melahirkan. Terutama aku mengalaminya gitu ya. Jadi aku coba bacakan dialognya. Sabar yalah, ini semua demi kita. Alhamdulillah masih ada ibu yang bantu kita. Kamu kan perlu banyak istirahat, jahitanmu masih sakit, ujar Farid. Terus Ramlah menimpali, kalau cuma jahitan, aku bisa tahan sakitnya. Tapi pikiranku ini rasanya kayak dihajar. Hatiku babak belur dikata-katain terus. Ini paling valid untuk menggambarkan situasi ibu baru melahirkan yang terus-menerus harus menghadapi mertua semacam Juhairiyah. Atau mungkin orang tua seperti Juhairiyah. Karena kasusnya intervensi semacam ini nggak selalu dihadapi hubungan mertua dan menantu. Kadang juga orang tua dan anak gitu ya. Dalam situasi ini tuh kadang suami juga nggak paham gitu apa yang benar dan apa yang salah, dan kadang istri juga dianggap berlebihan gitu, padahal itu penggambaran yang jelas gitu. Rasa sakit operasi sesar, rasa lelah mengurus anak, itu tuh nggak ada apa-apanya daripada kamu dibombardir kritikan, dianggap nggak bisa mengasuh anak, dihina-hina, harus menghadapi intervensi berkali-kali, bahkan hal-hal yang gak masuk akal kayak sawanan itu tadi, itu tuh jauh lebih bikin stres daripada kelelahan mengasuh anak itu sendiri. Jadi buku ini kupikir perlu dibaca oleh laki-laki maupun perempuan gitu, karena biar kalian tahu apa sih kondisinya, apa sih sebenarnya situasi yang harus dihadapi ketika baru memiliki anak, mana yang lebih penting, apakah kebebasan untuk mengasuh anak berdua, dan kalau misalnya kalian nggak tahu cara mengasuh anak, kalau di kasusku aku akan mengundang konselor laktasi dalam 6 hari pertama kelahiran, atau sebaiknya tidak masalah untuk mengajak orang tua dan mertua karena kalian yakin bahwa hubungan kalian yang kalian miliki gitu ya sehat gitu. Jadi ini salah satu buku yang bisa membantu kalian untuk mempertimbangkan hal tersebut. Nah, hal yang kedua yang menarik adalah relasi orang tua dan anak, bukan cuma mertua dan menantu gitu ya. Kembali lagi Juhairiyah ini merasa dirinya yang paling benar. Sebenarnya akarnya dari mana sih kok dia bisa ngerasa paling benar gitu? Kalau aku baca sinopsisnya, aku baca ceritanya, ada satu pemahaman yang membuat Juhairiyah itu ngerasa dia yang paling benar. Karena dia ngerasa ada pemahaman agama yang menurutku dicomot doang, diambil sepotong doang tanpa memahami utuh, yaitu surga ada di telapak kaki ibu. Jadi nggak boleh kurang ajar sama ibu, nggak boleh memperdebat ibu walaupun salah. Jadi itu tadi sepotong-potong, padahal kan seharusnya bisa dipahami secara utuh gitu kan. Jadi ketika Juhairiyah didebat, dia akan bilang, kamu tuh gak inget siapa yang lahirin kamu. Pasti didebat lagi soal ibu tuh yang paling ngerti. Didebat lagi soal surga itu ada di telapak kaki ibu gitu, kenapa kamu sia-siakan. Ngeselin ya? Tapi menariknya di novela ini dijelaskan latar belakang kehidupan Juhairiyah yang membuat kamu akhirnya kayak bingung. Apakah kamu akan membenci Juhairiyah seutuhnya atau kamu mulai tumbuh empati pada Juhairiyah. Makanya
Judul Silsilah Duka itu menurutku pas banget karena setiap orang dalam keluarga meskipun itu sangat tidak sehat, ternyata mereka punya traumanya masing-masing. Kenapa akhirnya si Juhairiyah itu ngerasa dia harus dihormati, harus dihargai, ternyata ada luka yang gak dia bereskan. Nah, si Juhairiyah ini punya 2 anak ya, tadi Farid sama ada 2 anak keduanya tuh Khalila. Farid ini mencoba selalu mengkomunikasikan apapun pada ibunya. Dia tuh kayak sabar untuk memberitahu hal-hal yang tidak dia sepakati pada ibunya. Dan itu gak selalu berhasil gitu. Berbeda dengan Khalila. Dia ini diceritakan perempuan yang berpendidikan. Dia kuliah gitu ya. Tapi sayangnya dia tidak bisa kabur pada situasi yang dia hadapi gitu. Dia tetap harus terjebak pada kekuasaan ibunya. Meskipun dia sudah melakukan cara melawan yang berbeda dari kakaknya yang selalu mengkomunikasikan dan sabar, si Khalila ini selalu melawan gitu kan, tetap aja gagal. Jadi cerita Khalila ini menarik, meskipun kamu berpendidikan belum tentu kamu bisa lolos pada situasi yang tidak sehat semacam ini. Ketiga, ada kedukaan yang diwariskan. Ini terlihat dengan cerita-cerita yang agak mengganggu, ngeri gitu ya, yang harus dialami anaknya Ramlah, baik Majang ataupun Mangsen. Ada perilaku-perilaku yang kalau kamu telusuri itu tuh bentuk dari trauma. Jadi sebenarnya buku ini bisa banget dianalisis dari segi psikologi, tapi karena itu bukan ranahku jadi aku nggak ngerti. Ada juga bagian cerita di mana Majang itu kalau nggak salah menceburkan diri di air. Itu bagian cerita yang aku nggak paham gitu, kenapa dia memutuskan menceburkan dirinya ke dalam air. Tapi itu menarik untuk ditelusuri. Nah, kalau misalnya kalian membaca novela ini dan kalian merasa ada kaitannya kenapa Majang menceburkan diri, kalian coba deh komen, kenapa sih dia menceburkan diri? Itu aku penasaran deh. Terus ada juga sih kisah-kisah yang menarik lainnya, kayak ada kekerasan seksual dari orang dewasa ke anak kecil. Tapi nggak ingin aku bahas lebih banyak karena aku ingin mencoba membahas dari sudut relasi hubungan orang tua anak, orang tua mertua menantu, dan perempuan dan laki-laki gitu. Terakhir aku mau bahas dari segi kelokalan cerita. Cerita ini berlatar belakang di Sampang, Madura. Orang tua aku sendiri, ayah ibuku tuh asal Sampang, Madura gitu. Jadi aku ketika membaca ini menebak-nebak bagian mana sih yang ada di sininya gitu. Karena setiap Idul Fitri dulu waktu kecil aku pasti kembali ke Sampang, Madura. Ada bahasa-bahasa Madura yang muncul di sini dan menurutku itu bikin menarik karena aku familiar gitu sama bahasa-bahasanya. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu apa-apa soal Madura, menurutku nggak masalah sama sekali karena ada terjemahannya di footnote dan nggak banyak bermunculan. Hanya kayak ada sebutan-sebutan memanggil perempuan, memanggil ibu gitu ya. Ada istilah kebudayaan-kebudayaan yang mungkin nggak bisa digantikan dengan bahasa Indonesia, itu ada terjemahannya, jadi nggak akan mempersulit proses baca kalian. Jadi kisah Maduranya tuh bukan cuma tempelan, oh ini ada di Madura, bukan hanya tempat-tempatnya saja, tapi ada masalah yang mereka hadapi gitu. Ada, bukan lagi cerita dari Madura itu hanya fokus pada apa sih biasanya caroknya misalnya atau hal-hal yang lain, tapi ada masalah lain semacam kisah silsilah duka. Dari segi penceritaan aku suka, kayaknya aku nggak inget ada kendala apapun deh membaca ini. Tokoh-tokohnya juga begitu kuat, alur-alurnya menarik. Cuma kendalaku hanya kayak suka deg-degan gitu kalau ada adegan-adegan sadisnya. Tapi secara keseluruhan aku suka banget sama buku ini. Itu aja yang pengen aku bahas dari buku Silsilah Duka. Kalau kalian pengen mengomentari apa yang aku bahas, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa dong subscribe channel YouTube ini biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah! Mana dadah gama?
Dadah!